Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian Gereja POU Kemang Pratama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama kembali di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman. Sertailah hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema pagi hari ini adalah binasa karena murtad. Ibrani pasal 3 ayat 12 berkata demikian, "Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup." Bapak, Ibu, dan saudara, kata murtad dalam bahasa Inggris adalah apostasi, lalu kemudian dalam bahasa Yunani apostasia, yang artinya berbalik dari. Sering diartikan sebagai pindah iman atau pindah agama. Kemurtadan dari sudut pandang kekristenan dapat berarti memutuskan hubungan keselamatan dengan Kristus atau mengundurkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar orang Kristen bisa saja murtad? Seseorang bisa saja menjadi murtad sekalipun sudah merasakan kasih anugerah keselamatan, sudah menerima karunia roh, dan berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri." Artinya, orang Kristen masih bisa saja berbuat dosa. Orang Kristen bisa saja menjadi murtad. Ada beberapa alasan yang membuat seseorang menjadi murtad. Yang pertama adalah karena hubungan asmara, baik itu pacaran ataupun dalam hal jodoh. Ada orang yang memilih menyangkal iman dan meninggalkan Kristus demi pacar yang dicintainya. Demi mendapatkan jodoh atau pasangan hidup, mereka rela mengorbankan keselamatan. Mereka menempatkan cinta melebihi kasihnya kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah memperingatkan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Kemudian alasan yang kedua yang membuat seseorang menjadi murtad adalah karena karir. Tidak sedikit orang berpikir bahwa iman kepada Kristus menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan karirnya atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan promosi di perusahaannya. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk meninggalkan Kristus supaya karirnya semakin menanjak, karena takut tidak laku lagi, takut ditinggalkan penggemar, dan takut tidak memperoleh pekerjaan. Kalau kita melihat beberapa fakta, ada beberapa artis-artis yang dengan sengaja meninggalkan Kristus atau menyangkal iman agar tetap eksis di dunia entertainment. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa dampak dari murtad ini? Dampaknya sudah pasti akan binasa. 2 Timotius pasal 2 ayat 11-13 mengatakan begini, "Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan mati dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Bapak, Ibu, dan saudara, jika orang berakar kuat dalam kasih Tuhan, imannya tidak akan mudah goyah. Rasul Paulus berkata, "Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, dan seterusnya?
yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 35? Orang yang menyadari betapa besar kasih dan pengorbanan Kristus untuk hidupnya, menyadari bahwa ada jaminan hidup kekal dalam Kristus, tidak akan mudah terjebak dalam tipu daya muslihat iblis yang menawarkan dunia dengan segala kenikmatannya, kenyamanannya yang sifatnya hanya sementara. Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir dari perenungan pagi hari ini, saya mengutip Amsal 12 pasal 28 yang berkata, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Mari kita berdoa. Kami telah selesai ya Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Sungguh-sungguh menegur kami bahwa ada dampak apabila kami meninggalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, apabila kami menjadi murtad. Melalui firman-Mu pagi hari ini, kami bersyukur melaluinya. Oleh karena ini adalah pengingat bagi kami untuk tetap teguh di dalam kami mempertahankan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam segenap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami akan masuk di dalam seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami mohon biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan jadikanlah kami berkat melalui perkataan, perilaku, bahkan segenap kehidupan kami. Inilah doa seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.